Kamu mengubah api surgawi? Mata Han Feng menatap tajam ke nyala api hijau tua yang menggeliat di tubuh Xiao Yan. Meskipun api semacam itu tidak secara terang-terangan menampilkan aura mengerikan, Han Feng masih bisa secara samar-samar merasakan betapa menakutkannya nyala api hijau tua itu dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang sangat tajam. Xiao Yan tersenyum menghadapi ekspresi terkejut Han Feng. Gumpalan api hijau tua dengan nakal mengalir di ujung jarinya seperti roh. Kadang-kadang, ruang akan terdistorsi samar-samar saat ekor gumpalan lewat. Senior, aku akan membantu guru menyelesaikan luka yang dideritanya saat itu. Xiao Yan mengepalkan tangan kanannya dengan erat, dan penguasa Xuan berat yang besar muncul. Dengan gelombang, penguasa berat itu membawa angin yang menekan sebelum menunjuk Han Feng dari kejauhan. Ekspresi Han Feng serius. Dia mengepalkan tangannya dengan erat saat api biru tua mengalir dengan cepat. Akhirnya, itu berubah menjadi pedang panjang api yang dia tunjuk ke arah Xiao Yan dari kejauhan. Dia berbicara dengan cara yang menyeramkan, jangan gunakan nada teguran seperti ini untuk berbicara dengan saya. Saya tidak menyesal sedikitpun atas apa yang saya lakukan saat itu. Satu-satunya hal yang membuatku menyesal adalah aku masih gagal mendapatkan Flame Mantra pada akhirnya. Namun, itu tidak masalah lagi karena Anda sudah datang untuk menyerahkannya kepada saya. Kamu memang seekor binatang. Xiao Yan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia akhirnya berhenti berbicara omong kosong apapun kepada hewan ini yang dibutakan oleh Flame Mantra. Cahaya perak cerah muncul di bawah kakinya sebelum suara gemuruh samar bergema di langit. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar saat guntur terdengar. Sebuah bayangan, ya? Tidak disangka bahwa Anda memang menjadi lebih kuat selama 2 tahun ini. Sekarang, Anda dapat mencapai tahap ini tanpa menggunakan kekuatan orang tua itu. Namun, menurutmu apakah ini ada gunanya melawanku? Han Feng tertawa dingin saat melihat sosok Xiao Yan tetap di udara. Sayap api biru tua di punggungnya mengepak sedikit saat tubuhnya mundur beberapa meter dengan cara meluncur. Sosok hitam tiba-tiba muncul di depannya tepat saat tubuhnya bergerak. Penguasa berat yang sangat besar membawa tekanan yang menakutkan dan suara angin yang merobek saat itu dengan keras menebas. Sosok itu berputar sedikit karena membentuk postur yang agak aneh sementara penguasa berat itu bergerak di sepanjang bagian depan Han Feng saat itu meretas. Kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Han Feng di bawah perlindungan si Heart Flame. Junior, meskipun kekuatanmu saat ini meningkat pesat, jumlah pertarungan yang dialami senior ini melebihi jumlah makanan yang kamu makan. Han Feng menghindari serangan Xiao Yan dan tersenyum dingin. Lengannya bergetar tiba-tiba, dan pedang panjang api di tangannya menarik busur yang sangat ganas yang melewati penguasa berat dan menembus dada Xiao Yan. Dentang! Ekspresi Xiao Yan tidak berubah dalam menghadapi serangan ganas oleh Han Feng ini. Dia memutar pergelangan tangannya sedikit, dan penguasa yang berat itu dengan cepat berputar dan terbang kembali. Akhirnya, itu bertindak seperti perisai yang diblokir di depan Xiao Yan, sepenuhnya membelanya dari pedang api. Ci! Reaksi lincah Xiao Yan ini menyebabkan Han Feng mengangkat alisnya karena terkejut. Lengannya segera bergetar, dan pedang panjang api di tangannya segera terbagi menjadi tak terhitung jumlahnya. Banyak bayangan belakang semuanya bergantian antara menjadi nyata dan ilusi saat mereka membawa angin panas yang melesat ke segala arah, benar-benar membungkus seluruh Xiao Yan. Serangan itu tajam dan ganas. Xiao Yan tidak panik menghadapi serangan tajam Han Feng ini. Meskipun dia baru saja kehilangan dukungan dari kekuatan Yao Lao, kekuatan aslinya tidak lagi lebih lemah dari dia yang telah meminjam kekuatan Yao Lao saat itu. Apalagi, kekuatan itu sepenuhnya miliknya sekarang. Oleh karena itu, sangat halus untuk dikendalikan. Cahaya perak berkedip di bawah kaki Xiao Yan saat dia menggunakan gerakan kaki yang aneh. Tubuhnya bergoyang ke kiri dan ke kanan dengan cara yang aneh saat dia menghindari semua bayangan pedang yang datang dari segala arah. Penguasa beratnya kadang-kadang melambai dan benar-benar menghalangi beberapa cahaya. Percikan api yang dipancarkannya menerangi wajah muda yang terlihat sangat tenang. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba berhenti saat berkedip. Cahaya menjadi sangat terang pada saat ini saat teriakan pelan keluar dari tenggorokannya. Segera, penguasa berat di tangannya membawa api hijau tua saat itu menembus ke depan.
Segera, itu membentuk apa yang tampak seperti bayangan pedang yang nyata, namun ilusi di tengah banyak bayangan di langit. Dentang! Suara yang jelas perlahan bergema saat sosok pedang yang memenuhi langit tiba-tiba menghilang. Hanya pedang panjang api yang bertabrakan dengan penguasa berat. Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan teriakan rendah saat dia merasakan kekuatan liar dan kekerasan yang melonjak dari ujung pedang. Dou Qi yang kuat melonjak keluar dari setiap bagian tubuhnya sebelum mengikuti nadinya dan dengan cepat mengalir ke tangannya. Lengan Xiao Yan diam-diam menjadi sedikit lebih kuat dengan gelombang Dou Qi yang kuat ini. Lengan Xiao Yan tiba-tiba gemetar. Kekuatan ledakan melonjak keluar dari penguasa Xuan berat, sebelum dibebankan ke bagian dalam pedang panjang api dengan cara yang ditaati. Bang! Kekuatan dituangkan dengan cara yang sombong. Orang bisa melihat bahwa pedang panjang api yang telah diaglomerasi dari si Heart Flame, mulai menunjukkan jejak garis retak. Ekspresi Han Feng sedikit tenggelam ketika dia melihat perubahan ini, jadi dia dengan cepat melepaskan gagang pedang panjang itu. Ketika tangannya meninggalkan gagang pedang, pedang itu segera meledak dengan suara yang jelas setelah kehilangan dukungan energinya. Api surgawi, orang ini sedikit aneh. Kilatan dengan cepat berkedip di mata Han Feng saat pedang api itu meledak. Ketika kekuatan pihak lain menyerbu pedang api sebelumnya, dia jelas merasakan bahwa api surgawi, pihak lain adalah membelah api hati laut. Setelah mendapatkan keuntungan dengan serangannya, Xiao Yan berhenti ragu-ragu. Tangannya menghantam gagang penguasa, dan penguasa Xuan berat segera dibungkus oleh api hijau giok. Itu menjadi seperti sambaran petir hijau tua saat menyambar ke arah Han Feng yang ada di dekatnya. Bahkan dengan kecepatan Han Feng, dia kesulitan mengelak pada jarak sedekat itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa membungkus tangannya dengan si Heart Flame, dan membantingnya dengan keras ke penguasa yang berat. Dentang! Suara logam yang jernih segera keluar saat tangannya menghantam penguasa yang berat itu. Kekuatan melonjak dengan liar sebelum mengirim penguasa berat itu terbang menjauh. Namun, saat tangan Han Feng bersentuhan dengan penguasa berat itu, nyala api hijau tua itu seperti cairan lengket yang dengan cepat menempel di tangannya. Saat dibakar oleh api hijau, si Heart Flame itu sebenarnya mulai menjadi lebih tipis dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Beberapa kegelisahan akhirnya naik dalam hati Han Feng saat dia menyaksikan si Heart Flame yang semakin tipis. Dari kontak sedekat itu, dia sudah bisa yakin bahwa api surgawi yang digunakan Xiao Yan kali ini pasti bukan api inti teratai hijau. Sejak saat itu, Dou Qi yang melonjak tiba-tiba meludah dari tangan Han Feng. Setelah kebuntuan, nyala api hijau tua yang menempel di tubuhnya padam. Han Feng langsung mundur. Ekspresinya serius saat dia menatap senyum hangat dari pemuda berjubah hitam itu. Orang ini menjadi lebih asing dan lebih sulit untuk dihadapi setelah tidak bertemu selama 2 tahun. Kejutan melintas di wajah Xiao Yan saat dia melihat bahwa Han Feng tidak menghabiskan banyak usaha untuk melarikan diri dari nyala api hijau tua. Orang ini memang seperti yang dijelaskan Yao Lao. Dia memiliki bakat yang sangat luar biasa baik dalam hal alkimia maupun pelatihan. Meskipun Xiao Yan telah tumbuh jauh lebih kuat selama 2 tahun ini, jelas bahwa kekuatan orang ini telah melonjak cukup banyak. Lagi pula, mungkin memang seperti yang dia katakan. Han Feng saat ini telah menyentuh penghalang elit Douzong. Mungkin bisa melangkah ke kelas yang sangat kuat itu suatu hari nanti. Seseorang yang bisa menarik perhatian orang tua itu untuk diterima sebagai siswa memang tidak biasa. Aku meremehkanmu sebelumnya. Han Feng menunduk untuk mempelajari tangannya yang hitam agak hangus. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sebelum dengan lembut menghirup udara. Dia mengangkat kepalanya dan tatapannya menatap dengan kejam ke arah Xiao Yan. Dengan senyuman dingin, dia berkata, meskipun kekuatanmu telah tumbuh pesat selama 2 tahun ini, aku juga tidak menyia-nyiakannya kali ini. Segel di tangan Han Feng berubah saat suaranya terdengar. Segera, Dou Qi yang agung melonjak secara eksplosif dari tubuhnya. Kekuatan Dou Qi ini jauh melebihi puncak elit biasa Dou Huang. Itu bahkan mencapai tingkat di mana seseorang sudah masuk ke kelas Douzong. Kemunculan tiba-tiba Dou Qi yang begitu kuat menyebabkan medan pertempuran yang kacau tidak jauh menjadi sunyi. Banyak tatapan kaget terlempar. Selain itu, tatapan ini segera menjadi bersemangat ketika berhenti di tubuh Han Feng.
Orang ini, sebenarnya telah melangkah ke kelas Douzongya. Terlepas dari apakah seseorang adalah seorang ahli akademi dalam atau seorang ahli dari wilayah sudut hitam, semua orang merasa hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menyaksikan rambut acak-acakan Han Feng berhembus sementara aura keagungannya berceceran. Hampir tidak ada orang yang pernah melihat pertarungan Han Feng selama beberapa tahun ini. Karenanya, tidak ada yang tahu bahwa orang ini tanpa sadar telah mencapai tahap ini. Douki yang mengguncang bumi yang tiba-tiba meletus menyebabkan Suqian serta Gold Silver Brothers menjadi kusam. 3 pasang mata mengikuti sumber letusan Douki dan menoleh. Masing-masing mata mereka segera dipenuhi dengan emosi yang berbeda. Orang ini benar-benar licik. Bahkan kami tidak menyadari bahwa dia telah mencapai tahap itu. The Gold Silver Brothers bertukar pandangan satu sama lain. Ada rasa iri yang tidak disengaja di mata mereka. Keduanya telah berhenti di puncak kelas Dou Huang selama hampir 10 tahun, tetapi mereka bahkan tidak maju sedikit pun sejak saat itu. Han Feng, sebaliknya, benar-benar mengungkapkan tanda-tanda melangkah ke tingkat yang lebih tinggi dalam waktu kurang dari 5 tahun. Kecepatan seperti itu menyebabkan mereka tanpa sadar merasa iri di hati mereka. Hati Suqian berangsur-angsur tenggelam ketika dia menemukan bahwa sumber Douki adalah Han Feng. Jika Han Feng benar-benar melangkah setengah kaki ke kelas Douzong, kekuatan bertarungnya, kemungkinan besar akan melonjak beberapa kali. Jika dia menggunakan api surgawi, bahkan Suqian harus mengakui bahwa dia mungkin mengalami kesulitan untuk mengalahkannya, apalagi Xiao Yan. Awalnya, Suqian berharap Xiao Yan bisa menahan Han Feng. Dari kelihatannya situasi saat ini, semuanya mungkin akan gagal. Begitu Han Feng berhasil membebaskan dirinya dan bergabung dengan Gold Silver Brothers, bahkan dia akan dikalahkan. Kalau begitu, Akademi Dalam mungkin benar-benar menderita luka parah dan kematian kali ini. Suqian menghela nafas dengan lembut. Dia segera memaksa dirinya untuk waspada. Sekarang, dia hanya bisa menaruh harapan pada bocah kecil yang sering menciptakan keajaiban itu. Semua kekhawatirannya yang lain tidak akan membantu. Anak kecil, masih bisakah kamu memblokir Han Feng kali ini? Suqian mengalihkan pandangannya, dan bergumam pelan sambil melihat pemuda berjubah hitam yang ekspresinya tidak bisa dilihat.